Sebenarnya ada loh handphone murah yang cocok buat vlogging dan juga buat editing dan juga buat gaming. Cuman ya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Halo semuanya sobat handphone. Sekarang saya mau coba jelasin nih, ada beberapa kelebihan dan kekurangan Vivo V27e ini dibanding pendahulunya. Kalau kalian tahu adalah ya Vivo V27 5G. Ya itu sih bisa dibilang kakaknya, cuman ternyata spesifikasi dan modelnya juga jauh berbeda. Harganya adiknya 4 juta, tapi kalau kakaknya ada yang nyentuh sampai 6 juta sih. Tapi ternyata spesifikasinya perlu penelitian lebih lanjut biar kalian gak kecewa. Mending saya ambil adiknya aja atau sekalian kakaknya ya nabung sebentar lagi. Ya, sekarang adalah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan V27e ini. Kalian harus tahu, kalau Vivo V27e ini punya internal yang sama di setiap tipenya. Jadi, mau kalian beli yang RAM 8GB, 128GB juga internalnya. Kalian beli yang RAM 6GB, internalnya juga 128GB. Jadi, sama-sama memiliki kemampuan internal 128GB. Menurut kalian 128GB ini cocok gak ya buat handphone kayak kalian? Apa kalian masih butuh sama yang namanya micro SD? Hah? Butuh? Ya, jelas banget. Kurangannya sih di situ ya, internalnya di 128GB aja. Tapi untuk kelebihannya, handphone Vivo V27e ini diberi slot micro SD dari Vivo. Berbeda sama kakaknya Vivo V27 5G yang sebenarnya sekarang udah nggak pakai lagi tuh yang namanya slot micro SD. Sangat-sangat disayangkan ya. Nah, untungnya di Vivo V27e ini udah ada slot micro SD yang artinya kalian itu udah bisa nyaman dan lebih leluasa untuk nyimpen berbagai kebutuhan memori di handphone ini guys. Nah sekarang ada juga sih Mimin pengen coba tentang kemampuan kamera dari Vivo V27 ini. Untuk kemampuannya cukup oke sih kamera dari Vivo V27 ini karena resolusi kamera yang diberikan kepada handphone Vivo ini adalah resolusi yang lebih besar dari kakaknya. Aneh kan? Ya, tapi itu nggak sama juga sih hasilnya. Untuk resolusi yang diberikan ada di triple kamera 64 megapiksel dengan kemampuan PDAF dan juga OIS, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Untuk videonya juga bisa sampai 4K dan selfie kameranya 32 megapiksel. Untuk gambar yang dihasilkan dari Vivo V27 ini cenderung lebih original dan natural. Karena melihat warnanya kayaknya nggak ada yang over sih dari handphone ini, oke-oke aja. Tapi ternyata kalau kalian mau ngambil pakai resolusi 64 megapiksel seperti yang Vivo bilang kalau dia bisa support sampai 64 megapiksel, memang membutuhkan sedikit kesabaran. Karena apa? Kalau kalian mau potret pakai handphone itu, kalian harus nunggu beberapa detik karena dia sedikit lambat sih kalau buat pakai yang 64 megapikselnya. Cuman buat kalian itu masalah gak sih? Kita hanya butuh beberapa detik doang sih buat ngejepretnya. Berbeda sama resolusi yang gak pakai 64 megapiksel, tinggal pret dapat fotonya. Cuman ya resolusi yang diambil dari 64 megapiksel ini jauh lebih detail dan lebih mantap tentunya. Ya, selanjutnya kita bahas nih yang unik dari handphone ini. Kalau kalian lihat di iklan-iklannya, ingat gak sih buletan yang ada di sebelah kamera belakangnya? Ya, Vivo ngasih namanya itu Aura Red Spotlight. Nah, jadi menurut kalian itu apa sih? Banyak yang bilang itu blitz. Ya, sebenarnya intinya sama aja buat nerangin pas kalian foto. Cuman yang bedanya, blitz ini dia pakai kemampuan LED. Jadi, dia katanya Vivo cahayanya lebih warm, nggak terlalu keras sama kayak blitz lainnya yang beda sama LED yang digunakan di Vivo V27e ini. Ya menurut kalian itu kelebihan atau kekurangan? Mungkin kalau saya bilang ini kelebihan karena cahaya yang diberikan oleh LED tersebut jauh lebih stabil dan merata pada gambar yang ingin kalian potret. Berbeda sih kalau kalian bandingin sama blitz handphone yang biasa itu kan cuman bulat aja. Cuman kalau di Vivo V27 ini dia jauh melingkar seperti
ringlet yang bener dijual di online sih. Ya semoga fiturnya sama aja, nggak jauh beda sama ringlet. Tapi kalau saya lihat emang bagus sih ini cahaya dari si Aura Red Portrait-nya. Mantap Vivo. Sebuah inovasi yang memang jarang ditemukan di handphone lain. Selebihnya kita bakal bahas tentang ini yuk. Kita bakal bahas tentang prosesor. Untuk prosesor yang diberikan pada handphone 4 jutaan ini, Vivo ngasih chipset MediaTek juga, sama kayak kakaknya. Kalau kakaknya dikasih Dimensity, sayangnya adiknya nggak nyampe Dimensity. Ya adiknya itu dikasih sama Helio MediaTek G96. Mungkin kalau bisa dibilang chipset tersebut bisa dibilang chipset gaming di HP-HP entry level ya. Jadi kebanyakan orang-orang handphone lain kayak Infinix or brand lain itu pakai chipset G96 ini pada handphone mereka. Ini ya chipset gaming sih. Chipset gaming ini bisa dipakai buat settingan Mobile Legends dengan kemampuan rata kanan. Gitu guys buat main gaming. Mantep gak sih buat kalian yang suka gaming G96 ini masih ngangkat kok. Ya terus apalagi kelebihannya bang? Kelebihannya ada nih guys. Kalau kalian ingat kakaknya itu kan udah fast charging tuh 66 watt. Nah ternyata adiknya juga sama-sama fast charging. Jadi kalau kalian mau ngecas di handphone ini nggak perlu risau sama yang namanya bosan nungguin handphone penuh. Baterainya juga sama sih 4600 mAh. Jadi kalau kalian mau ngecas dari 0 sampai 70%, kalau dicoba sama Mimin itu sekitar waktu 30 menit lah. Jadi sekitar itu. Tapi cepet ya. Jarang-jarang nih handphone segini dikasih kecepatan 66 watt. Mantep Vivo. Keren. Apalagi ya kelebihan sama kekurangannya. Ya, sebenarnya selanjutnya ada di bagian layar dari si Vivo V27e ini sendiri. Cuman kalau kalian ngelihat bezelnya emang agak tebel gitu sih ya guys. Kalian ingat nggak Vivo V27 yang kakaknya? Layarnya itu kan pakai curve 3D AMOLED. Itu layarnya bener-bener kayak bezelnya hilang seketika. Nggak juga sih. Cuman kalau adiknya Vivo V27e ini bezelnya agak sedikit tebel sih. Kalau kalian mau bilang tebel juga enggak. Cuman ya seperti handphone biasa aja gitu, bezelnya nggak tipis nggak juga tebel. Tapi yang sangat diuntungkan di sini, kalian bisa dapat kualitas layar AMOLED yang ternyata sudah bisa nyentuh 120 Hz sama kayak kakaknya. Tapi ingat nggak sih, kalau kalian tahu harga-harga handphone yang pakai Helio G96 itu, kebanyakan mereka menggunakan layar AMOLED sih AMOLED ya. Cuman hertznya cuma 90 Hz. Kalau yang ini ngangkat tuh sampai 120 Hz. Jadi buat kalian scrolling, multitasking yang lain-lain itu nyaman pol. Karena semakin banyak Hz yang digunakan, maka kerapatan dan kenikmatan kalian menggunakan handphone itu makin ajib lagi guys. Smooth gitu. Nah, ada lagi sih kelebihan selanjutnya. Tapi kalian kayak pernah denger sih, banyak orang yang kalau nge-review handphone Vivo, kalau dia bilang handphonenya itu bisa NFC multifunction. Sebenarnya ada yang bodoh amat, ada yang gak peduli juga. Tapi kalau kalian peduli, ini NFC multifunction ini bisa nge-cloning kartu buat kalian open kartu apartemen, pintu apartemen yang sebenarnya kalau kalian tinggal di rumah nggak perlu dipakai juga ya. Ya jadi kelebihannya dia punya fitur NFC multifunction gitu. Jadi menurut kalian kalau NFC ini kelebihan atau kekurangan guys? Kebanyakan yang tinggal di apartemen itu kayaknya nggak pakai handphone Vivo ya guys. Kayaknya dia pakai Apple. Ya jadi seperti itulah untuk multifunction NFC kelebihan dari Vivo-nya. Selanjutnya kita bakal ngomongin apa nih? Nah, yang ini nih agak unik, tapi emang sih Vivo itu agak kocak. Kan kocak ya guys. Jadi Vivo V27e ini sebenarnya punya dua warna. Kalau disederhanain ya warna hijau sama warna hitam. Cuman yang unik dari warna hitam itu nggak tahu kenapa. Dari warna hitam itu beratnya lebih ringan meskipun cuma 1 gram. Jadi kalau yang warna hitam itu 184 gram, sedangkan yang warna hijau 185 gram. Ya agak unik dikit ya, beda warna, beda juga beratnya. Mungkin karena perlu pelapisan lebih berat, tapi ini beda 1 gram aja sih guys. Kalian juga mungkin kalau beda 1 kilo baru berasa di tangan kalian ya kan. Tapi kalau beda 1 gram, it's okay, no problem. Kalau kalian suka yang warna hijau, ambil aja daripada ya beli handphone yang warna hitam gitu kan, kayak B aja.
Nah, abis ngomongin yang unik-unik gitu ya sebenarnya ada sih kekurangannya lagi. Kekurangannya itu dia nggak punya jack audio. Ini udah berapa kali saya bilang sebenarnya jack audio itu penting atau enggak ya. Buat saya sendiri nih yang nggak selalu tiap hari saya bawa TWS terus saya harus ngecas TWS-nya, mungkin itu jadi fitur kekurangan sendiri. Tapi kalau kalian yang udah biasa tuh sama yang namanya TWS, ya it's okay nggak masalah. Cuman kalau saya tuh agak males ya namanya ngecas TWS. Jadi saya sangat benar-benar butuh sama yang namanya audio jack 3,5 mm. Sayangnya di Vivo V27e ini dia udah ikut-ikutan tuh kayak kakaknya. Kalau dia nggak mau pakai jack 3,5 meter katanya, pakai TWS aja bro. Gitu dia bilang. Sebenarnya ada lagi kalau dibandingin sama kakaknya, cuman tergantung ya kalau kalian bukan warga Jakarta. Ini sebenarnya bukan kekurangan juga gitu. Ada kekurangan di mana sinyalnya masih setelan 4G. Di mana sebenarnya sekarang di Jakarta udah 5G, tapi kalau kalian di daerah 4G aja belum mantep. Gimana coba gitu? Sebenarnya ini kekurangan yang sebenarnya bukan kekurangan bagi warga yang bukan di Jakarta. Gitu. Mungkin kalau 5G ya kelebihannya sinyalnya jadi lebih kenceng, tapi kalau kalian tinggal di daerah yang sebenarnya udah support sinyal 5G, tapi kalau kalian bukan tinggal di daerah yang sinyalnya 5G dan mungkin 4G aja belum sempurna, ini bukan kelebihan, bahkan ini bukan kekurangan tapi kelebihan buat handphonenya karena udah punya 4G. Kalau 3G kan gitu ya guys. Jadi gitu sih menurut saya kalau untuk persepsi sama sinyal 4G dan 5G ini. Jadi gitu, itu sebenarnya kelebihan atau kekurangan. Mungkin sebenarnya segini aja, udah 11 menit juga saya ngebacot tentang Vivo V27e ini. Tanggapan kalian gimana? Jadi nggak beli? Menurut saya sih beli aja karena ini oke sih. Tapi kalau ada handphone lain yang lebih oke, ya nggak apa-apa juga, jadi terserah aja buat kalian. So thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.